Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto rupanya kembali berulah. Kali ini teman-teman tidak main-main. Hasto Kristianto mengajak masyarakat umum untuk melakukan perlawanan pemberontakan menggulingkan pemerintahan yang dianggapnya saat ini kembali ke pemerintahan otoriter atau diktator era Orde Baru. Tentu teman-teman, pernyataan kontroversial ini berbuntut surat pemanggilan dari kepolisian yang kita dapat informasinya ini dari kabar24.com yang berjudul Polemik Pernyataan Hasto PDIP Berujung Laporan Polisi. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran, seperti apa sih pernyataan yang sangat kontroversial yang diucapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP sehingga membuat banyak pihak ini geram dan juga berakhir dengan surat pemanggilan. Kita bakal play teman-teman sekali lagi walaupun kita telah play di video kita sebelumnya, tapi ini singkatnya inilah yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Karena itulah peristiwa kuda tuli mengajarkan kepada kita, ketika suara rakyat mencoba dibungkam kembali, ketika kekuasaan otoriter mencoba dihadirkan kembali, tempat ini menjadi saksi bahwa yang namanya Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah berhenti di dalam memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Untuk itu saudara-saudara sekalian, marilah dengan memperingati kuda tuli ini, kita terus turun ke bawah, kita terus gelorakan semangat perjuangan ini, sekaligus mengingatkan bahwa yang namanya watak kekuasaan, pada dasarnya kekuasaan itu muncul bukan melekat pada diri si aktor. Kekuasaan itu pada dasarnya muncul dari suatu kekuatan kolektif rakyat, kekuatan ide dari rakyat yang mendambakan kemerdekaan yang sejati, yang mendambakan hak berserikat dan berkumpul, yang mendambakan hak bersuara. Sehingga suara-suara kebebasan tidak dibungkam, termasuk oleh rejim otoriter yang mengklaim dirinya populis berpihak kepada rakyat. Untuk itu saudara-saudara sekalian, peristiwa kuda tuli mengajarkan kepada kita bahwa bangunan demokrasi, sistem politik yang berdasarkan kekuatan rakyat itu harus terus-menerus diperjuangkan, karena kekuasaan bisa lupa ketika jatuh pada kenikmatan dari kekuasaan itu sendiri. Betul? Nah, untuk itu sejak tanggal 20 Juli yang lalu kita telah memformulasikan perjuangan kita bahwa kuda tuli ini adalah suatu extraordinary crime, suatu kejahatan yang luar biasa, suatu pelanggaran HAM berat. Dan itulah yang kita harapkan, suatu pengakuan bahwa kuda tuli adalah pelanggaran HAM berat. Dan untuk itu saudara-saudara sekalian, mari terus kita perjuangkan komitmen kita di dalam menjaga demokrasi itu, di dalam menjaga kebebasan pers, di dalam menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul. Dan percayalah bahwa kekuasaan setebal apapun tembok kekuasaan itu dibangun, kuda tuli mengajarkan kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam. Saudara-saudara sekalian, kekuasaan arus bawah mampu melawan berbagai tembok-tembok kekuasaan yang lupa diri makna sejatinya kekuasaan untuk rakyat, untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Ya teman-teman, baru saja kita telah menyimak kembali pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut pemerintah saat ini otoriter dan juga lupa diri. Dirinya pun mengajak teman-temannya, mengajak rakyat Indonesia di akar rumput untuk bangkit bergelora melawan pemerintahan yang sah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tentu hal ini tidak main-main teman-teman. Ini bisa dikategorikan menjadi makar, sebuah bentuk ajakan untuk melakukan pemberontakan. Kendatipun hal ini harus dibuktikan dan juga harus diperiksa dulu oleh kepolisian. Tapi rupanya saya yakin pernyataan kontroversial ini pun akan berbuah pemanggilan. Seperti halnya ini teman-teman, sebelumnya ternyata Hasto Kristianto juga pernah diperiksa oleh kepolisian, di mana dari informasi yang kita dapat dari kabar24bisnis.com, Polda Metro Jaya telah memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto terkait dugaan penyebaran berita bohong
yang telah diperiksa pada pukul 10 tanggal 3 Juni 2024 lalu. Ini teman-teman, juru bicara PDIP Cico Hakim menilai pemanggilan Hasto Kristianto oleh Polda Metro Jaya sebagai upaya untuk membungkam suara kritis ke pemerintahan dan bentuk intervensi aparat penegak hukum terkait pemilu 2024. Cico berpandangan bahwa apa yang telah disampaikan Hasto Kristianto di salah satu televisi swasta merupakan hal umum dan sudah diketahui oleh masyarakat. Ini menjadi bahan diskursus di kalangan akademisi, budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya, bahkan menjadi sebagian substansi dari dissenting opinion yang disampaikan 3 hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Katanya, bahkan Cico juga meyakini bahwa produk jurnalistik hasil wawancara di salah satu stasiun televisi swasta tidak bisa diproses pidana oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu Cico protes ke Polda Metro Jaya terkait pemanggilan Hasto Kristianto. Kami yakin penyampaian ini dilakukan pada sebuah kesempatan di mana itu adalah sebuah wawancara media. Sudah seharusnya keseluruhan dari wawancara tersebut adalah produk jurnalistik sehingga tidak bisa dipindahkan, ujarnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah diperiksa oleh Polda Metro Jaya dan menjalani berbagai pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana penghasutan dan atau penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Hal itu dimaksud dalam pasal 160 KUHP atau pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kasus ini terjadi Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 depan gedung DPR MPR RI dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. Pelapornya adalah Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Teman-teman, jadi ini bukan kali pertama Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipanggil oleh kepolisian. Jadi ini adalah mungkin bakal jadi kali ketiga Hasto diperiksa. Kalau yang pertama oleh Polda Metro Jaya, yang kedua oleh KPK, dan mungkin yang ketiga juga akan kembali ke kepolisian. Balik lagi teman-teman, ini dugaannya adalah ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan juga penghasutan. Tentu ini teman-teman masih belum dipastikan apakah Hasto dinyatakan bersalah atau tidak. Teman-teman, apakah Hasto Kristianto memang bersalah dan juga pernyataannya ini memang melanggar hukum? Kita tentu akan nantikan hasil pemeriksaan dari kepolisian. Karena itu teman-teman, biar nggak ketinggal informasi menarik ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus memberikan notifikasi-notifikasi video terbarunya untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.